some of us could say bonjour, some of us could say good morgen, and so on, but I can say that's good morning in chimpanzee. 3 April 91 tahun yang lalu, lahir seorang bayi perempuan yang kelak akan merevolusi ilmu pengetahuan. 1 Oktober 2025, ia meninggal dunia dalam damai, dan dunia mengenalnya sebagai seorang pahlawan. Valerie Jane Maurice Goodall, atau yang dikenal sebagai Jane Goodall, adalah primatolog dan antropolog asal Inggris. Namanya tersemat sebagai peneliti simpanse terbaik dunia. Karya-karya ilmiahnya merevolusi ilmu pengetahuan, menjadikan sains tak hanya kumpulan diktat dan ceramah di ruang-ruang kelas, tapi sesuatu yang membuka mata kita akan kehidupan. Jane merupakan salah satu ilmuwan yang disebut sebagai Trimates, julukan yang diberikan antropolog Louis Leakey kepada 3 peneliti yang mempelajari primata di habitat alaminya. Trimates terdiri dari Jane yang mendalami simpanse, Diane Fossey yang mendalami gorila, dan Birute Galdikas yang mendalami orangutan. Lantas mengapa kematian Jane begitu mengguncang dunia? Berita kematiannya menjadi headline di berbagai media. Obituarinya tertulis di mana-mana. Tentu saja, karena kepergian Jane adalah kehilangan besar, tak hanya bagi ilmu pengetahuan, tapi juga bagi dunia hewan. Selama 55 tahun, Jane berkutat mempelajari interaksi sosial dan keluarga simpanse liar. Hal ini dimulainya ketika meneliti di Taman Nasional Sungai Gombe, Tanzania pada tahun 1960. Di sana, Jane menemukan bahwa simpanse adalah primata yang memiliki kekerabatan genetik unik dengan manusia. Mereka juga bisa membuat serta menggunakan alat-alat dalam hidup mereka. Penemuan ini adalah pengetahuan baru tentang simpanse. Bahkan dianggap sebagai salah satu penemuan terbesar di abad ke-20. Sebuah breakthrough yang membawa kita lebih dekat mengenal alam. Bahwa jarak manusia dengan alam tidak sejauh itu. Kita dan simpanse adalah kerabat yang tak jauh-jauh amat. Jane juga mendobrak konvensi ilmiah saat itu. Majalah Nature menulis bahwa Jane menggunakan nama untuk mengidentifikasi hewan saat menjalankan pendidikan doktornya di Universitas Cambridge di tahun 1960-an. Alih-alih menggunakan angka seperti lazimnya penelitian hewan, Jane malah menamai seekor simpanse jantan dengan nama David Greybeard karena memiliki rambut wajah abu-abu. Ia menemukan bahwa David menggunakan alat sendiri, yakni menggali rayap dari gundukan dengan menggunakan tongkat. Penemuan ini merupakan hal baru. Selama ini hanya manusialah makhluk hidup yang dianggap cerdas untuk itu. Jane juga menunjukkan bahwa seperti manusia, hewan memiliki emosi, empati, dan budaya, seperti pertalian kekeluargaan hingga konflik perebutan wilayah. Studi tentang hewan pun berubah semenjak itu. Jane yang awalnya dikritik para ilmuwan senior malah jadi pionir yang membaharui bidangnya. Bahkan, penemuannya membuka halaman baru tentang studi evolusi. Selain ilmuwan tangguh, Jane adalah konservasionis sejati. Seumur hidupnya ia mendedikasikan dirinya untuk kesejahteraan planet tempat kita tinggal. Seluruh warisan dan karya besarnya tertuang dalam wadah yang ia dirikan, Jane Goodall Institute. Melalui wadah ini, Jane memercikkan harapan dan semangat bagi generasi ilmuwan baru yang terpantik oleh nyala apinya sebagai peneliti dan penggerak. Di situ, Jane memperjuangkan hak-hak hidup simpanse. Ia menjadi aktivis satwa yang menolak penangkaran simpanse untuk kebun binatang hingga penelitian medis. Ia juga terus menyuarakan keselamatan habitat hewan-hewan liar yang semakin mengkhawatirkan belakangan. Dilansir dari BBC, Jane Goodall telah terjun ke dunia satwa sejak usia 20-an. Jane muda tertarik setelah membaca buku-buku fabel seperti The Story of Dr. Dolittle dan Tarzan. Jalan hidup membawanya bertemu Profesor Louis Leakey, seorang primatolog kenamaan yang membantunya berangkat
ke hutan-hutan di Tanzania pada dekade 60-an. Penemuannya tentang simpanse membawanya meraih gelar doktor, meski ia tidak memiliki sarjana atau pelatihan ilmiah sebelumnya. Seumur hidupnya ia menerima berbagai penghargaan, termasuk Commander of the Order yang dipersembahkan oleh Ratu Elizabeth II, the National Geographic Society Hubbard Medal for Distinction in Exploration, dan masih banyak lagi. Ada satu karyanya yang mungkin sederhana, tapi begitu terkenang. Ketika Jane Goodall membacakan sebuah syair berjudul What Happened When We All Stopped di TED pada 2020, tepat ketika pertengahan pandemi. Narasi yang begitu menyentuh, memaksa manusia untuk berhenti sebentar dan mengeja ulang hubungannya dengan semesta. Jadi, selamat tinggal Jane Goodall. Berjalanlah lebih jauh. Tinggal kita di sini melanjutkan kerja kerasmu, menjaga bumi dan segala makhluk yang tinggal berdampingan di dalamnya. Today is the first time I've met Wunda. I talked to her on the boat, trying to reassure her. She must have wondered what was happening. None of us could predict exactly what she would do once the cage door opened. It was a very, very touching moment. One of the most amazing things that's ever happened to me. The warmth of her embrace is something I shall never forget. For Wunda and all the other chimpanzees we're working to bring here, Chinzula Island will provide a wonderful forest home where they will be cared for and safe.